Shalom, semua sehat walafiat. Saudara kasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu dan kita mengucap syukur buat keberadaan kita sampai hari ini. Kita akan siapkan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan, biarlah semua kita mengalami lawatan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mau belajar bersyukur, kami mau belajar meninggikan Engkau, belajar mengagungkan Engkau pada saat ini. Kami belajar menyembah-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku
kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih
kami mau belajar bersyukur. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Engkau melawat umat-umat-Mu Tuhan, dimanapun saat ini kami berada. Dimanapun saat ini hati kami menyembah Engkau. Dimanapun kami berada saat ini mengagungkan Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi mengalami lawatan-Mu. Kami mau lebih lagi mencintai Engkau di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu. Kami siap meninggikan Engkau. Kami siap bermazmur. Kami siap meninggikan Raja di atas segala raja. Semua kita umat-umat Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama katakan amin. Haleluya, berikan sorak-sorai yang luar biasa buat Allah kita. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, tetapi ada satu janji Tuhan yang luar biasa, cinta Tuhan yang luar biasa, yang tidak akan pernah berlalu di dalam kehidupan setiap kita. Dan janji Tuhan pasti digenapi. Amin. Haleluya. Kita akan bersama-sama berdiri, kita akan mengangkat pujian ini kepada Tuhan. Haleluya. Bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Cahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Semuanya, kita akan lebih lagi mencintai Tuhan di atas segala-galanya, karena Dia sudah mencintai kita terlebih dahulu. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indah, semakin indah, oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi.
Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Dia Allahku. Sekali lagi, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Dia Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Dengan iman katakan, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Dia Allahku. Sekali lagi, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Dia Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta. Sekali lagi katakan, shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa cinta yang diberikan Tuhan kepada setiap kita, bisa membawa kita ada sampai hari ini. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk kita boleh lebih lagi menikmati hadirat Tuhan. Kita mendengar suara Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan pada malam hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Kami mau lebih lagi merasakan hadirat-Mu. Penuhi setiap kami dengan cinta-Mu dan hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Amin. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku
mendengar suara-Mu Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu. Bui dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, ku mengangkat tangan. Ku bersyukur menyembah-Mu Tuhan, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Bui dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Ini setiap kami Tuhan boleh merasakan hadirat-Mu, boleh merasakan kasih-Mu, boleh merasakan dekapan-Mu Tuhan. Bahwa kami lebih lagi menikmati Engkau malam ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuhkan kehadiran-Mu dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih. Tuhan, ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu. Bui dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Mari sama-sama angkat tangan kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Bui dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Bui dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami diam di dalam hadirat-Mu. Kami siap mendengarkan suara-Mu Tuhan. Biarlah kami terus merasakan kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Kau berikan pengurapan-Mu secara khusus. Demikian juga dengan setiap kami. Kami siap, kami membuka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Saya bangga melihat saudara-saudara begitu rajin beribadah kepada Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Pelayan Tuhan begitu serius
melayani gereja Tuhan di tempat ini. Satgas pagi-pagi sudah ada, siap melayani jemaat. Para pemain musik sudah siap melayani kita semua dalam puji-pujian. Semua bagian pelayanan, kameramen, ya, pengeras suara dan sebagainya, begitu mengasihi Tuhan. Saudara-saudara kekasih, di dalam 1 Timotius 6 dikatakan demikian. Sebab memang, saya ulangi, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Inilah firman Tuhan. Jadi tidak sia-sia saudara beribadah kepada Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Memang kita lebih repot lagi, harus melaksanakan 3M, ya. Kita pasang masker, kita cuci tangan, kita jaga jarak. Itu pun dilakukan oleh presiden kita, para menteri, para pejabat-pejabat teras tinggi, semua begitu, saudara. Jadi kita semua memang direpotkan dengan hal itu. Namun jangan khawatir, pahala saudara besar di dalam kerajaan surga, ya. Firman Tuhan yang bertemakan berdoalah, ya, supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kita sudah membahas 2 pencobaan besar yang menjatuhkan umat Tuhan. Pertama, kesombongan, kedua, seksual, dan hari ini akan dibicarakan tentang cinta uang atau hamba uang. Saudara-saudara, di dalam firman Tuhan dikatakan demikian. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Nah, sekarang ayat 10, perhatikan baik-baik. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, di sini dikatakan mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Apa nggak boleh kaya? Kalau saudara diajukan pertanyaan, mau pilih mana, miskin atau kaya? Saudara pasti menjawab kaya. Itu tidak salah. Saudara ingin menjadi kaya, tidak salah. Kalau kita membaca ayat ini harus membaca keseluruhan. Di sini dikatakan yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Ini adalah orang yang ingin kaya, tapi segala sesuatu cara ditempuh. Orang Belanda bilang adul heilig de middelen. Ya, semua cara ditempuh asal maksudnya tercapai. Ingin menjadi kaya tidak apa-apa. Itu indah di mata Tuhan. Tokoh-tokoh dalam Alkitab, kaya raya, Abraham,
Ishak dan Yakub itu tokoh perjanjian lama. Mereka itu dari nol kehidupannya itu berjuang menjadi kaya, diberkati Tuhan limpah, sehingga mereka mempunyai banyak kambing, domba, lembu, unta, keledai dan sebagainya. Mempunyai hamba-hamba perempuan dan laki-laki, luar biasa, diberkati Tuhan, nggak salah. Dan mereka semua masuk surga. Ya, Alkitab mengatakan mereka masuk surga semua. Jadi ingin kaya dengan cara yang halal, dengan cara yang sopan, dengan cara yang baik-baik itu tidak salah. Yang salah itu adalah ingin kaya dengan cara apa saja diterjang. Kita dikejutkan oleh seorang menteri, ya, pembantu presiden. Menteri kan gajinya lebih dari cukup. Kenapa kok korupsi? Korupsi, mendapatkan uang miliaran dari korupsi. Pergi ke luar negeri, belanja barang-barang mewah, beli Rolex yang 155 juta. Pakai Rolex yang seharga itu nggak salah, nggak apa-apa. Tapi duitnya dari mana? Ini orang duitnya dari korupsi. Ditangkap oleh KPK. Dan akhirnya harus berurusan dengan hukum dan kelak masuk dalam penjara. Nah, ini yang dimaksud dalam ayat ini, orang yang ingin kaya dengan cara yang tidak baik. Saudara, di dalam Ibrani 13 ayat 5 dikatakan demikian. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Uang akan menjadi jahat kalau dia menjadi tuan. Itu kata Billy Graham dalam khotbahnya. Uang akan menjadi baik kalau uang itu menjadi hamba. Jadi tergantung dari kita yang memilikinya. Mau menjadikan uang sebagai tuan yang mengatur hidup kita, apa saja diterjang demi uang, itu yang disebut cinta akan uang, akar dari segala jenis kejahatan. Ataukah uang itu menjadi hamba kita? Kita perintahkan uang harus begini, harus begitu, dipakai untuk ini, dipakai untuk itu, dipakai untuk biaya hidup sehari-hari, untuk mencukupi rumah tangga dan keluarga. Itu uang menjadi hamba. Baik, kata Billy Graham, itu baik. Uang diperintah oleh kita untuk melaksanakan kewajibannya. Tetapi kalau uang menjadi tuan yang mengatur kita, wah, itu tuan yang bengis adanya. Saudara kekasih dalam Tuhan, Alkitab mengisahkan riwayat tentang seorang hamba Tuhan, namanya Gehasi. Gehasi itu adalah bekerja membantu Nabi Elisa. Hidupnya apa? Cukup. Enggak kekurangan, sandang pangan papan cukup dia. Diberkati oleh Tuhan. Tidak pernah kelaparan, kepaksa, enggak pernah.
Gehazi hidup ya dengan cukup. Satu ketika dia menyaksikan ada seorang jenderal dari Aram yang datang lalu disembuhkan oleh doa dari Nabi Elisa. Jenderal ini seorang kaya raya, saudara, sebab memang dia seorang yang ahli dalam peperangan dan selalu menang dalam peperangan. Mereka yang menang perang biasanya menjadi kaya karena menerima upeti dari negara yang dikalahkan. Jadi jenderal ini memang disayang oleh raja dan kekayaannya luar biasa, tapi menderita kusta. Sudah berobat ke sana kemari nggak sembuh. Akhirnya dia mendengar kesaksian seorang budak Israel perempuan bahwa di Israel ada nabi yang bisa mendoakan. Dia datang dengan membawa harta benda yang banyak. Singkat cerita, Naaman kemudian mencelupkan dirinya sesuai dengan perintah Elisa 7 kali dan sembuh. Penyakit kustanya hilang sama sekali. Dia menjadi sehat walafiat. Nah, dia datang menemui Elisa dengan membawa banyak harta benda, emas, perak, dan pakaian. Diserahkan kepada Elisa. Harganya tentu ratusan juta, malah miliaran. Tapi Elisa menolak. Dikasih hadiah, menolak. Jangan, aku tidak terima apa-apa dari engkau. Wah, Naaman kecewa. Didesak lagi, enggak mau, tetap Elisa menolak berkat itu. Saya tidak tahu apa alasannya, tapi saya bisa mengerti supaya Naaman tahu bahwa kesembuhan itu datang dari Tuhan secara gratis, tidak diperjualbelikan. Maka itu Elisa menolak untuk menerima sumbangan atau persembahan itu. Ditolak sama sekali, 1 sen pun Elisa tidak terima. Gehazi melihat hal ini, dia, oh, bapakku bodoh amat, dikasih hadiah yang begitu besar ditolak. Lalu Naaman minta tanah di Israel mau dibawa ke Aram. Dia akan membangun mezbah dan tiap hari dia akan berbakti kepada Yehova, Allah yang maha besar itu. Dia meninggalkan agama yang lama, tidak mau lagi menyembah dewanya itu. Nah, saudara, kemudian Naaman pulang. Nah, ini Gehazi nguping. Ya, Elisa menolak berkat dan Naaman berjanji menjadi umat Tuhan, pulang. Wah, kata Gehazi, sayang ya, kenapa enggak diterima? Ini uang itu nilainya tinggi, besar, tapi ditolak oleh Elisa. Lalu saudara, timbul gagasan Gehazi, yaitu cinta uang. Cinta uang. Timbul pikiran dia nggak puas dengan berkat-berkat yang dia sudah terima itu, dia ingin menjadi kaya. Dia ingin menjadi kaya dengan cara apa saja. Diam-diam
Naaman dikejar oleh Gehasi ini, diuber. Nah, Naaman dari jauh melihat Gehasi ngejar dia, buru-buru dia stop. Saudara tahu, Naaman itu sangat mengagumi hamba-hamba Tuhan karena kesembuhan dari penyakit kusta itu. Sangat hormat kepada hamba-hamba Tuhan dan sangat murah hati terhadap hamba-hamba Tuhan. Karena dikejar itu lalu dia stop, size-nya itu berhenti. Ketemu, Gehasi bilang, "Selamat siang Bapak." "Oh, Gehasi, ya selamat siang." Disambut oleh Naaman dengan penuh hormat dan keramatan. Bilang apa Gehasi? "Ini saya disuruh Elisa, karena Elisa kedatangan tamu, 2 orang rombongan Nabi. Mereka butuh uang. Ya, jadi Elisa menyuruh saya minta duit." Waduh, saudara. Orang kalau sudah cinta duit, timbul gagasan apa? Tipu daya. Roh tipu daya bekerja dalam dirinya. Ingin menipu sana, menipu sini. Maka itu banyak koruptor-koruptor ya, di Indonesia ini karena cinta uang. Lalu apa yang terjadi? Wah, Naaman senang dimintain duit, senang sekali. Ayo. Dia minta, dikasih 2 kali lipat dari apa yang dia minta. Saudara kekasih dalam Tuhan. Ya, saya bacakan ya supaya saudara lebih jelas. Lalu Gehasi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat." Jawabnya, "Selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan." Nah, ini bohongnya, saudara. Orang yang cinta duit itu biasanya tukang bohong. Dia bohong. "Baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan Nabi." Tuh. "Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak." Mintanya 1 talenta perak dan 2 potong pakaian. Oh, Naaman dengan sukacita, Naaman berkata, silakan, ambillah, jangan 1, tetapi 2 talenta, dikasih 2 kali lipat. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehasi. Nah, saudara kasih, Gehasi mendapatkan kekayaan yang luar biasa, kekayaan dengan tipu daya. Ya, kekayaan dengan tipu daya. Banyak saudara pejabat-pejabat pemerintah yang makin kaya karena tipu daya, korupsi. Nah, ini Gehasi berbuat begitu, saudara. Dia pulang dengan membawa uang yang banyak sekali. Bisa beli kebun, bisa beli kambing domba, bisa bayar tukang-tukang. Ya, wah, luar biasa. Dia sembunyikan di rumahnya, saudara. Lalu dia kembali ke kantor. Ya, seperti biasa dia ke kantor. Elisa panggil Gehasi, "Ya Bapak, kamu dari mana saja? Tadi kok nggak ada?"
Oh enggak, saya ada di sini. Tuh, bohongnya saudara. Majikan dibohongin oleh pegawainya. Kata Elisa, aku tahu kamu telah menipu Naaman. Kamu meminta uang, meminta pakaian atas namaku. Ingat, kamu menjadi kaya raya, tetapi kusta Naaman nempel ke dalam tubuhmu seumur hidupmu, malah sampai ke anak cucumu. Wah, kontan Gehasi tubuhnya penuh dengan kusta, saudara. Akibat tipu daya itu. Punya banyak duit, tapi kusta. Wah, nggak bisa menikmati, saudara. Nah ini, orang yang cinta uang. Tingkah langkahnya melakukan tipu daya ke sana kemari. Akhirnya terjerumus dalam penderitaan sakit kusta, saudara. Firman Tuhan mencegah anak-anak Tuhan jangan sampai mengalami hal itu. Pakailah uang yang halal. Kalau bukan uang saudara, kembalikan kepada pemiliknya. Para karyawan di kantor dimanapun juga saudara harus jujur. Di kantor, di tempat engkau bekerja, jangan tergiur oleh tipu daya untuk mengambil duit orang lain. Hati-hatilah dalam hal ini. Uang bisa menjerumuskan saudara ke dalam dosa. Yudas Iskariot itu murid yang dipakai Tuhan dengan heran, mendoakan orang sakit sembuh, mengusir setan, setan itu keluar pergi. Luar biasa dipakai Tuhan. Hidup dalam kecukupan. Tetapi satu saat dia tergiur oleh upah 30 keping dari tokoh-tokoh Yahudi. Kalau kamu bisa membantu menangkap Yesus dari Nazaret, kami bayar 30 keping. Oh, 30 keping luar biasa. Baik, saya akan lakukan. Coba menjual Yesus dengan harga 30 keping perak. Dia dapat duit, tapi hidupnya tidak ada damai sejahtera. Malah Alkitab mengatakan akhirnya dia bunuh diri karena stres. Saudara, orang yang memperoleh uang dengan cara haram, tidak halal, itu terjerumus di dalam kesukaran yang luar biasa. Saudara kekasih dalam Tuhan, kita melihat ada orang lain namanya Daud. Daud itu seorang raja. Satu ketika karena bangsa Israel berbuat dosa di hadapan Tuhan, dihukum dengan adanya penyakit sampar di kalangan rakyat. Daud sebagai raja bingung sekali. Dia berdoa minta tolong supaya Tuhan bebaskan bangsa Israel dari penderitaan penyakit sampar ini. Lalu Nabi Gad menyuruh Daud mempersembahkan kurban kepada Tuhan di tanah milik Arauna. Saudara kasih, kita melihat Daud taat terhadap firman Tuhan. Dia pergi ke Arauna, orang Israel juga. Begitu datang, Arauna kaget. Baginda, kok datang ke sini, ada apa? Aku mau membeli tanahmu di situ. Aku akan membangun mezbah bagi Tuhan. Aku ingin membeli lembu-lembu milikmu
untuk dikorbankan kepada Tuhan, supaya wabah sampar ini berhenti. Kata Arauna, silakan Baginda, gratis, silakan Baginda, ambil saja tanah seberapa yang dibutuhkan. Ini lembu-lembu dan ini ada kayu bakar untuk persembahan kepada Tuhan itu. Silakan, semuanya gratis, nggak usah bayar. Baginda nggak mau. Daud nggak mau mempersembahkan kurban kepada Tuhan dengan gratis, nggak mau. Harus dari duitnya sendiri. Itu korban namanya. Dia tidak mau dikasih gratis. Saya mau bayar. Harga pasarannya berapa, saya bayar. Oh, kalau begitu baiklah, dihitung-hitung. Lalu Daud bayar harga tanah itu. Daud bayar lembu-lembu berapa, dia bayar. Kayu-kayu pun dia bayar, nggak mau gratis. Sama Tuhan begitu luar biasa Daud, ingin memberi kepada Tuhan dari kantongnya sendiri, bukan dari orang lain. Lalu Daud membangun mezbah di tanah Arauna itu dan menyembelih lembu dan mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Kurban persembahan Daud itu bau harum sedap. Ya, saya ingin bacakan ayatnya. Bertanyalah Arauna, mengapa tuanku raja datang kepada hambanya ini? Jawab Daud, untuk membeli tempat pengirikan ini daripadamu, dengan maksud mendirikan mezbah bagi Tuhan, supaya tulah penyakit sampar itu berhenti menimpa rakyat. Lalu berkatalah Arauna kepada Daud, baiklah tuanku raja mengambilnya dan mempersembahkan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, itu ada lembu-lembu untuk korban bakaran dan eretan-eretan pengirik dan alat perkakas lembu untuk kayu bakar. Semuanya ini ya raja diberikan Arauna kepada raja, diberikan dengan gratis, saudara. Arauna berkata pula kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu berkenan kepadamu. Tetapi berkatalah raja kepada Arauna, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya. Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Daud gak mau, dia harus bayar. Ya. Kita lihat, lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan tulah penyakit sampar itu berhenti menimpa orang Israel. Kita harus belajar dari Daud yang suka berkorban. Saudara, berapa lama saudara sama Tuhan hitung-hitungan, oh saya sudah keluar ini, saya sudah keluar itu, sudah cukup? Tidak, saudara. Mari kita belajar mempersembahkan kurban yang hidup, yang harum di hadapan Tuhan, dengan hati yang bersih. Jangan minta gratis melulu, tidak mau bayar. Ya, saudara datang ke gereja itu ada pengorbanan. Ya,
pakai kendaraan, bayar bensinnya. Apakah dilakukan dengan sukacita? Kalau dilakukan dengan sukacita, berbahagialah saudara. Tuhan pasti menerima pengorbanan saudara. Ya, Tuhan pasti memberkati saudara semuanya. Amin. Mari kita tunduk dan berdoa kepada Tuhan. Allah yang maha baik, pengasih dan penyayang, Tuhan Juru Selamat yang hidup, kami bersyukur Tuhan begitu mulia dan agung. Ajarkanlah kami mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu. Tuhan, ampuni kami selama ini kami terlalu mencintai uang, sehingga meninggalkan tugas pelayanan, meninggalkan ibadah kepada Tuhan karena uang. Mari Tuhan, luruskan hati kami, tobatkan kami kepada Tuhan, supaya kami hidup benar di mata Tuhan dan sanggup menjalankan tugas dengan baik adanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Ya, saudara diberi kesempatan mempersembahkan korban kolektor pertama di peti yang nomor 1, kolektor kedua di peti nomor 2. Silakan. Puji nama Tuhan, kita sudah boleh menerima kebenaran. Dan sebelumnya kami atas nama sidang jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kami semua. Tuhan Yesus berkati. Sebelum kita memberikan persembahan, ada sedikit pengumuman. Kalau tahun-tahun yang lalu Natal kita ada perayaan Natal, tapi untuk tahun ini adalah tahun spesial. Kita tidak akan merayakan Natal, hanya ada ibadah Natal tanggal 25 Desember 2020. Itu nanti 2 kali ibadah Natal. Yang pertama itu pukul 7 dan yang kedua pukul 10. Jadi nanti mulai minggu depan, yaitu awal Desember, akan mulai didata, akan mulai diabsen sama tim Satgas. Selama ini sudah ada absen, jadi sudah mulai kenal mereka. Jadi nanti Bapak Ibu yang akan hadir di ibadah Natal bisa pilih ibadah yang pertama pukul 7 atau ibadah yang kedua pukul 10. Dan nanti juga tanggal 13 dan tanggal 20 itu nanti akan dibagikan kupon supaya kami tahu berapa jumlah jemaat yang akan hadir. Karena kita dibatasi hanya untuk 120 jemaat. Dan ini diwajibkan untuk jemaat GBI Elohim terlebih dahulu. Nanti kalau masih ada kuotanya, bisa juga buat jemaat yang mungkin selama ini sudah beberapa kali ikut ibadah, sudah ada di absen. Nanti tim Satgas akan minta nomor teleponnya dan akan dihubungi oleh mereka. Dan tahun ini kita tidak mengundang jemaat yang lain, kan selama ini kita sering ayo ikut, ayo undang, ya kita undang, tapi tahun ini tidak ada undangan untuk jemaat luar. Jadi mohon kerjasamanya supaya bisa mulai, oh nanti saya mau ibadah yang pertama atau yang kedua, dan nanti minggu depan sudah mulai akan didata. Demikianlah pengumuman kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kita akan berikan persembahan. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat lawatan-Mu. Terima kasih karena Engkau mengajarkan kami supaya kami tidak mencintai uang, tetapi kami Tuhan lebih mencintai Tuhan. Kami lebih lagi Tuhan dapat memberikan apa yang kami miliki untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, meteraikan kebenaran firman-Mu dan ajar kami tidak hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tapi jadikan setiap kami pelaku-pelaku firman-Mu. Kau berkati juga Bapak Gembala kami yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Mari Tuhan Kau terus pakai Bapak Gembala kami, perlindungan-Mu tetap ada dan terus memberikan kekuatan, kesehatan
dan Engkau juga akan menyatakan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu dan boleh disampaikan kepada kami jemaat-jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap memberikan persembahan dan ajar kami memberikan dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Segala puji dan hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan Allah kami yang menciptakan langit dan bumi. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat yang mengangkut dosa dunia, kami bersyukur kepada Tuhan atas anugerah-Mu yang begitu limpah. Kami berdoa untuk setiap orang yang hadir di tempat ini. Pelihara kiranya mereka semuanya. Kebutuhan hidup sehari-hari Tuhan berkati mereka. Pencaharian nafkahnya Tuhan berkati di tengah-tengah pandemi ini. Haleluya, haleluya. Jika ada di antaranya yang sakit, Tuhan sembuhkan. Tuhan lindungi tubuh kami dari berbagai jenis penyakit, terutama COVID-19 ini. Jauhkan jemaat-Mu dari sakit penyakit ya Tuhan. Berilah kesehatan tubuh setiap orang yang hadir di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Engkau berkati Tuhan kegiatan kami selanjutnya. Ya, kebaktian online dan sebagainya, persiapan Natal kami serahkan kepada Tuhan adanya. Berkati juga pelayanan ibadah di Karawang hari ini Tuhan. Engkau melindungi perjalanan kami dan memberkati pelayanan di sana. Nama Tuhan dikuduskan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden dan para jajarannya Tuhan. Berilah mereka kekuatan dan kebijaksanaan dan kesehatan untuk memerintah, memimpin negeri ini dengan kuasa-Mu yang ajaib. Berkati bangsa Indonesia. Ya Tuhan, pilkada yang akan dilaksanakan, Tuhanlah yang menentukan kepala-kepala daerah yang layak untuk memimpin daerahnya masing-masing, termasuk Bogor dan Karawang. Haleluya. Tuhan dipermuliakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
terimalah berkat Allah yang kudus, kasih karunia Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Sama-sama katakan, Amin.